Firman Tuhan kita hari ini ya. Oke. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar melanjutkan serial khotbah gembala kita, senior pastor kita, yaitu A Heaven on Earth Family ya, part 3 ya, part 3. Nah, ya di mana hari ini kita belajar rules of husband and family ya, peran suami dan istri di dalam rumah tangga. Ya, nah beberapa bulan yang lalu dan bulan yang lalu kita sudah belajar dari part pertama bagaimana mengalami surga di keluarga ya. Nah, yaitu kita menempatkan Tuhan sebagai Tuan atas rumah tangga kita. Ya, kita belajar bagaimana pentingnya mezbah doa dibangun dalam sebuah keluarga ya. Seperti Yosua berkata, ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Nah, kemudian di part kedua serial ini kita juga belajar bagaimana kita mengerti rancangan Tuhan bagi pernikahan kita. Ya, apa itu rancangan Tuhan dalam pernikahan kita? Di mana rancangan Tuhan dalam sebuah pernikahan adalah laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Ya. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar serial ini pada part yang ketiga, Heaven on Earth Family, yaitu roles of husband and wife ya. Bagaimana kita mengerti peran suami dan istri. Nah, ini penting sekali bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya, bagi pasangan yang menikah, dengarkan baik. Ini sangat penting sekali ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika suami istri mengetahui perannya dengan jelas, maka hubungannya akan menjadi lebih sehat. Hubungan suami istri akan menjadi lebih sehat, harmonis dan bertumbuh. Tapi ini tidak hanya penting bagi pasangan yang menikah ya. Ada yang belum menikah? Angkat tangan belum menikah. Oke, tinggi-tinggi tangannya. Ya. Nah, dengar baik ya. Bagi yang belum menikah ini juga sangat penting ya. Kenapa ini penting bagi yang belum menikah ya? Untuk mereka memahami peran suami istri ini, bagaimana peran suami istri ini sangat penting. Sebab sesungguhnya pernikahan itu tidak dimulai dari pemberkatan nikah. Ya, pernikahan sebenarnya tidak dimulai dari pemberkatan nikah, tetapi dimulai dari hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau persiapkan hatimu dan karaktermu mulai hari ini. Itulah sesungguhnya engkau akan memasuki pernikahan yang berbahagia. Nah, ketika orang muda yang belum menikah ini memahami peran suami, peran istri sejak dini ya, dia tahu sejak dini apa peran suami, apa peran istri, maka sesungguhnya dia sedang membangun fondasi yang benar. Bagaimana memilih pasangan dengan bijak, ya, supaya apa? Supaya nggak salah pilih nanti, gitu, ya. Nah, kemudian menyiapkan diri menjadi pribadi yang dewasa, ya, bertanggung jawab dan siap membangun keluarga sesuai rencana Tuhan, ya. Seperti itu. Nah, seperti Efesus 5 ayat 22 sampai 31 berbicara bagaimana Kristus sebagai dasar dalam hubungan suami istri. Kristus adalah dasar dalam hubungan suami istri, ya. Nah, bagaimana untuk mengalami surga di keluarga? Maka suami istri itu harus paham dengan benar bagaimana perannya sebagai suami dan istri, ya. Nah, oke, nah ini peran suami dan istri ya bisa dipengaruhi oleh tradisi, budaya, media, kemampuan dan firman Tuhan. Jadi peran kita ini bisa dipengaruhi oleh budaya yang kita bawa, ya, tradisi, ya. Kemudian, jadi peran suami istri ini dipengaruhi oleh budaya di mana kita bertumbuh, ya. Nah, bagaimana kita berperan sebagai suami, bagaimana kita berperan sebagai istri, seringkali itu dipengaruhi oleh budaya di mana kita bertumbuh, ya. Nah, ada budaya barat, kita tahu ada budaya barat, ada budaya timur. Nah, dalam banyaknya budaya ini, contohnya Indonesia, termasuk Indonesia, juga ada perbedaan, ya. Ada perbedaan di Indonesia juga, ya, budaya di Indonesia. Ada yang menganut budaya patrilineal, ya, di mana garis atau sistem
sistem keturunan dan pewarisan itu ditarik melalui garis suami, melalui garis ayah. Sehingga kita tahu family name, nama keluarga atau marga itu diwariskan dari suami. Ya, contohnya orang Batak gitu ya, seperti Pak Sitorus gitu, anak-anaknya bermarga Sitorus. Pak Pinem, anak kami Joshua Daniel bermarga Pinem gitu ya. Kemudian Chinese juga ya. Nah, diwariskan dari pihak ayah. Misalnya namanya Lim Xiulong gitu ya. Jadi anaknya Lim Abeng gitu ya. Seperti itu ya. Nah, juga ada yang beberapa di daerah juga menganut budaya matrilineal. Ya, di mana garis atau sistem keturunan itu pewarisan itu ditarik melalui garis ibu. Ya, melalui garis istri gitu ya. Sehingga nama marganya juga diwariskan oleh ibu, bukan dari pihak suami atau ayah gitu. Nah, di budaya matrilineal ini peran wanita itu, peran istri itu sangat dominan. Ya, contohnya orang Minang ya. Orang Minang itu matrilineal ya. Nah, kemudian peran suami dan istri juga bisa dipengaruhi oleh media ya. Nah, kita tahu media hari-hari ini sangat kuat mempengaruhi cara suami istri melihat perannya, ya. Media sering membentuk peran suami istri dengan cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi memang ada yang baik juga ya. Nah, media membentuk cara pandang yang salah sesuai dengan standar dunia, ya. Dimana kalau standar dunia itu suami itu digambarkan selalu sukses gitu ya. Kemudian wanita itu sempurna. Nah, itu yang media gambarkan kepada kita gitu ya. Padahal firman Tuhan mengajarkan apa? Firman Tuhan mengajarkan bahwa suami itu adalah untuk mengasihi dan memimpin dengan kasih ya, dan istri itu untuk menolong dan menghormati. Efesus 5 ayat 22. Nah, TV, film dan medsos itu membuat kita tidak realistis ya Bapak Ibu ya, tentang pasangan dan keluarga. Sehingga ya seperti ini, drakor, dracin gitu ya. Nah, siapa yang suka nonton drakor nih? Nah, dracin, waduh. Ya, hati-hati ya, bisa memilih ya. Nah, kalau saya sih jujur ya, saya itu tidak pernah sekalipun nonton drakor, dracin. Kalau mungkin dulu pas ada TV, zaman TV gitu ya, masih ini. Sekarang kan orang udah nggak nonton TV ya. Itu pun saya juga pernah, karena memang saya nggak suka menonton kali ya, gitu. Nah, drakor, dracin itu menyajikan bagaimana suami istri selalu romantis, gitu ya, tanpa ada konflik, tidak pernah ada konflik. Kemudian rumahnya mewah, hidupnya mewah, gitu. Kemudian mereka bisa saling mengerti tanpa komunikasi, gitu. Sehingga banyak keluarga muda ya, pasangan muda khususnya, tertipu, gitu ya, kecewa. Karena mereka mengharapkan apa yang mereka lihat di medsos itu, apa yang mereka tonton. Mereka lupa bahwa rumah tangga itu adalah pembentukan karakter. Yeah. Ya, mereka hanya melihat yang baik, yang baik-baik saja. Ya, gitu ya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya di rumah tangga itu adalah pembentukan karakter, tidak selalu manis. Kadangkala ada pertengkaran, kadangkala ada masalah, kadangkala kita berbahagia seperti itu ya. Yang pernah mengalami katakan amin. Amin. Gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, saya minta ya biarlah kita menyaring media. Kita tidak menjadikan layar iPad kah, layar HP kah gitu ya sebagai guru. Ya, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, selain dipengaruhi oleh budaya dan media, peran suami dan istri juga dipengaruhi oleh kemampuan ya. Nah, kita tahu suami istri itu adalah satu tim. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, jadi peran mereka dalam keluarga sering terbentuk dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Ya, setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi sehingga pembagian peran dalam keluarga itu bisa fleksibel dan saling melengkapi gitu ya. Kalau suami istri sibuk nggak apa-apa juga.
suami itu gendong anak gitu ya. Nggak apa-apa juga suami itu masak. Jadi fleksibel gitu ya. Bukan berarti suami menggantikan peran istri ya. Jadi seperti itu. Tetapi yang paling penting, peran suami istri harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Semuanya boleh mempengaruhi, bisa dipengaruhi tradisi, budaya, media, kemampuan. Tapi yang paling penting, pastikan rumah tanggamu, peranmu sebagai istri, peranmu sebagai suami, ya harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Amin. Okay. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menjadi standar, menjadi arah, menjadi dasar dalam menjalankan peran masing-masing. Ya, firman Tuhan akan mengatur kehidupan pribadi kita, ya, termasuk menjadi manual kehidupan suami dan istri. Oke. Bapak Ibu tadi katakan bahwa peran suami istri dipengaruhi oleh budaya, tradisi, saudara, media dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang merancang keluarga. Amin, saudara. Sehingga manual book untuk keluarga itu harus betul-betul berdasarkan firman. Katakan amin, saudara. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Atau saya tanya, siapa yang pengen keluarga yang bahagia, saudara? Semua mau ya, Bapak Ibu? Kalau mau ikuti manual kerajaan sorga, Bapak. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang terjadi bila peran suami istri itu tidak dilakukan dengan baik, saudara? Yang pertama, saudara, bisa terjadi namanya kebingungan, saudara. Nggak jelas mana peran suami, mana peran istri. Yang harusnya tugas istri dikerjakan suami, yang harusnya suami dikerjakan istri. Harusnya tugas suami kita anak, sehingga terjadi dalam keluarga itu kebingungan, saudara. Sebabnya, saudara, itu yang pertama akan terjadi kebingungan. Kebingungan itu juga bukan cuma antara suami istri, termasuk dengan anak-anak. Dibingung, saya ngikuti papa atau mama, atau ngikuti yang mana gitu, saudara. Sehingga terjadi kebingungan, sehingga anak-anak, saudara, kadang-kadang tidak betah di rumah, saudara. Jadi keluarga akan menjadi kacau ketika tidak jelas peran suami istri di rumah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau di dalam keluarga atau dalam suami istri tidak membangun namanya mengerjakan peran masing-masing, akan terjadi konflik, saudara. Banyak konflik terjadi. Nah, kadang-kadang gini, konfliknya gini, saudara. Coba pinjam sebentar. Ini kan ada anak, betul Bapak Ibu? Ada istri, ada suami, betul? Karena nggak jelas perannya, Bapak Ibu. Maka kadang-kadang suami istri bisa konflik nggak? Biasanya siapa menang? Suami atau istri? Bisa juga suami, bisa istri, betul apa enggak? Anggaplah istri kalah dulu. Dia kalah, kemudian dia langsung ajak anaknya dua. Ayo kita serang papa. Dia serang suami, saudara, ke atas. Makin parah. Nah, anggap juga gini, waktu konflik suami yang kalah, maka suami turun ke bawah. Ayo maju. Kita serang mamamu. Bahkan bisa melibatkan bapak mertua, ibu mertua menyerang. Ngajak mertua untuk menyerang suami. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi kekacauan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada konflik suami istri, jangan libatkan anak-anak. Katakan amin. Amin. Selesaikanlah berdua secara adat saja, saudara. Setuju Bapak Ibu? Selesaikan berdua. Jangan libatkan mertua, jangan libatkan apalagi tetangga gitu. Jangan cerita sama tetangga kalau konflik. Ada yang begini, saudara, dia konflik suami istri, malah ceritanya sama tetangga. Lawan jenis lagi. Kata nenek ini berbahaya. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi, saudara? Konflik, ini agak ini ya. Problem identitas gender, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini agak naik dikit, artinya problem identitas gender. Kenapa bisa terjadi? Pertama gini, Bapak Ibu. Misalkan di dalam keluarga suami tidak berperan. Kemudian dia punya anak perempuan. Maka anak perempuan begini, ini bapak ini gimana kok nggak berfungsi sama sekali ini gitu. Dia kesel dengan bapaknya. Akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki.
tapi sukanya dengan perempuan, menjadi lesbian. Makanya betapa pentingnya suami istri melakukan peran. Kemudian gini, misalkan ibu yang nggak punya peran, nggak melakukan bagian dia, hanya suami doang. Misalkan dia punya laki-laki, dia begini, waduh kayaknya aku pengen deh kayak papa ini, seneng kayak papa, dia bagus banget orangnya. Kalau mama saya nggak suka nih. Akhirnya apa? Dia mencintai laki-laki, jadi gay. Bapak Ibu, betapa bahayanya ketika suami istri tidak menjalankan peran dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Bila suami istri nggak melakukan, wah ini agak naik terus ini. Dia akan memberikan warisan yang buruk buat anak-anak. Jadi yang terbaik, Bapak Ibu. Waktu kita hubungan suami istri nggak benar, Bapak Ibu, nggak menjalankan peran dengan baik, yang mewarisi itu bukan cuma di kita, nggak berhenti di kita, tetapi kita wariskan juga buat anak-anak kita. Makanya pola asuh anak itu mirip-mirip dengan pola asuh orang tua. Betul apa enggak? Karena itu diwariskan. Kalau pola asuh papanya suka nempeleng, maka nanti dia akan suka nempeleng juga. Makanya saudara, hari ini kita perlu belajar bagaimana kita berperan sebagai suami istri. Nah, Billy Graham bilang begini, pernikahan yang kuat, saudara, itu dibentuk dari dua orang yang mengerti peran mereka di hadapan Allah dan menjadi kemuliaan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan melalui peran mereka. Jadi gini, saudara, keluarga yang kuat tidak bisa oleh satu orang. Coba bilang sama-sama, kalau saya pengen keluarga saya kuat, harus dibentuk dari peran saya dan pasangan saya. Amin. Siapa yang mau? Amin. Semua mau, Bapak Ibu? Amin. Ayo, Bapak. Pertanyaan gini, Pak, kenapa sih begitu penting ya, Pak, peran itu kita ketahui, Bapak? Yang pertama, sebenarnya kalau laki-laki sebagai kepala itu bukan kemauan laki-laki. Betul apa betul? Tetapi itu karena didesain oleh Tuhan. Ya, amin. 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 Misalkan gini, Bapak Ibu, kalau kita misalkan mobil, kan ada mobil bensin sama diesel, betul nggak? Ini kenapa sih mobil bensin kok diisi? Kenapa sih harus bensin? Kenapa nggak bisa diesel? Desainnya begitu. Amin. Itu namanya melanggar kodrat. Jadi saudara, karena Tuhan, saudara, sudah merancang kedemikian, saudara, memang kenapa kita begitu penting untuk melakukan peran kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita bahas apa sih perannya, nanti kita bahas di Efesus 5 nanti, saudara. Yang kedua, kalau ada peran suami istri melakukan dengan baik, maka akan ada menjadi teamwork, kerja sama tim. Firman Tuhan bilang begini, satu orang mengalahkan 1000. Dua orang berapa bisa dikalahkan? 2000. Berapa Bu Suni? 2000. Nah, regu sana berapa? 10. Wah, ini keren ini. Ini baca Alkitabnya nih. Ulangan 32 dikatakan, satu orang bisa mengalahkan 1000, dua orang 10.000. Sinerginya luar biasa. Makanya gini, saudara, betapa pentingnya gitu, saudara. Setiap hari para suami dan istri berkomitmen membuat keputusan untuk mencintai pasanganmu setiap hari. Yang setuju katakan Amin. amin. Agak semprek dikit. Amin. Amin. Yang ketiga, harmoni, Bapak. Nah, itu keyboardnya itu kan banyak itu, macam-macam peran. Betul apa enggak, saudara? Tapi kalau dimasukkan key-nya, kunci G, kunci C, jadi dengarnya enak gitu. Suami istri juga begitu, harus ada key-nya, harus ada kuncinya, baru enak didengar. Suami mengerjakan perannya, istrinya perannya, itu seperti main keyboard yang kuncinya misalkan tepat. Enak dengarnya, harmoni. Orang diberkati lewat keluarga kita, hubungannya semakin indah. Hubungan indah bukan berarti tanpa kerikil, Bapak Ibu.
Setuju Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan saya sih, pernah nggak Bapak Ibu sini yang selama menikah nggak pernah bertengkar? Coba angkat tangan. Saya pengen lihat dulu. Nggak ada. Yang belum pernah bertengkar ada? Belum. Yang pernah bertengkar? Ya. Saya juga. Kemudian keempat Bapak Ibu, bisa kita menikmati pernikahan kita. Kalau kita bisa menjalankan peran kita masing-masing, kita bisa menikmati pernikahan yang bahagia. Amin. Dengar baik, pernikahan bahagia bukan tanpa kerikil, tanpa pertengkaran. Setuju katakan amin? Amin. Nah, kita teruskan. Saya akan teruskan bagian apa itu peran suami. Coba siapa yang sudah punya istri sini angkat tangan, yang sudah angkat tangan tinggi-tinggi, yang sudah punya istri. Jangan lupa angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, semua. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita buka dulu kitab kita yuk, Efesus 5 ayat 22 sampai 23 yuk, baca sama-sama yuk. Sudah ketemu semua? Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Nah, saudara gini, saudara. Yang pertama, saudara. Apa sih dikatakan, apa perannya suami? Dikatakan, karena suami adalah kepala istri. Kepala itu berarti leader. Jadi peran suami yang pertama adalah sebagai leader. Katakan leader. Leader. Sebagai pemimpin dari istri dan anak-anaknya. Ya. Amin. Karena suami kepala istri, maka tugas suami adalah sebagai leader atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Saya mau tanya, mana lebih tinggi gajinya, direktur atau manajer? Direktur. Direktur atau manajer? Direktur. Direktur. Kenapa? Karena dia harus ngambil keputusan. Ngambil keputusan. Pokoknya semua keputusan daripada direktur itu sangat menentukan yang namanya kemajuan organisasi. Betul apa enggak? Ya. Itu sebabnya dia begitu mahal dibayar. Karena kalau dia membuat kebijakan-kebijakan yang benar, saudara, maka, saudara, perusahaan itu akan maju. Sama halnya dengan suami. Kalau dia bisa memimpin dengan benar dalam keluarganya, maka keluarganya pasti bahagia. Katakan amin, saudara. Amin. Pemimpin yang seperti apa, Bapak Ibu? Adakah yang otoriter? Ada nggak otoriter? Ada. Adakah yang Diktator. tidak mau memimpin gitu? Ada juga, saudara. Udahlah, jalan aja. Seperti biasa aja. Tetapi saudara, yang kita pelajari adalah kepemimpinan seperti diajar oleh Tuhan Yesus. Seperti dikatakan pada Markus 10 ayat 42 dikatakan begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, dengan barang siapa. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi gini, saudara, yang Tuhan mau sebagai suami adalah sebagai pelayan. Amin. Bapak-bapaknya amin. Bilang, pegang dada masing-masing, laki-laki aja. Saya sebagai suami, kenceng. Saya sebagai suami adalah pelayan. Amin. Bagi istri saya dan anak-anak saya. Amin. Katakan yes. Jadilah pemimpin memiliki hati hamba, servant leaders, melayani. Seperti Kristus pun datang bukan untuk dilayani, Amen. tetapi melayani. Setuju katakan amin? Jadi Thomas bilang begini, suami yang takut Tuhan itu memimpin dengan teladan. Ya, amin. Betul? Menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan itu lebih dari sekedar kata-kata. Ya. Coba angkat tangan masing-masing Bapak Ibu. Angkat tangan masing-masing dulu. Tinggi-tinggi tangannya. Angkat tangannya. Coba gini-gini kan. Udah? Nanti kalau saya bilang pegang kepala ya. Amin. Setuju?
Terus goyang-goyang tangannya lebih kencang lagi. Pegang kepala. Oh, banyak yang bener nih ya, bener. Ulang lagi, ulang. Tapi ada yang pegang hidung juga, ulang. Lambaikan tangan masing-masing. Pegang kuping. Bapak Ibu, perkataan saya ada yang benar, ada yang nggak benar, saudara. Udah Pak. Jadi saudara, seringkali saudara, anak-anak itu saudara melihat contoh, betul apa enggak? Ya, amin. Kenapa ini orang Batak ini sore keras-keras? Rumahnya jauh-jauh dari dulu, dari ujung ke ujung. Ucok, masak nasi ya? Nah, di bawahnya ada jurang. Sampai sana nasi udah matang. Sehingga bisa juga begitu. Tapi memang saudara, itu tergantung juga. Airnya apa? Nurun ke bawah, saudara. Kenapa? Karena dicontoh, saudara. Siapa yang pengen anaknya rajin berdoa? Saya. Saudara banyak berdoa. Amin. Kalau pengen anaknya nggak merokok, jangan merokok. Ya. Setuju? Amin. Amin, saudara. Coba, saya sebagai yang laki-laki aja ya. Tuhan telah tetapkan saya menjadi pemimpin. Dan sebagai pemimpin, saya harus memberikan contoh yang baik. Katakan amin. Amin. Nah, apa sih tugas pemimpin, saudara? Saya katakan dari bawah, tugas pemimpin adalah mengambil keputusan. Ya. Amin. Mengambil keputusan. Jadi saudara, John Maxwell bilang begini, maju tidaknya satu organisasi ditentukan oleh pemimpin, keputusan yang diambil oleh dia. Makanya betapa pentingnya kita sebagai suami, saudara. Tuhan berikan privilege buat kita untuk membuat keputusan-keputusan besar dalam keluarga kita. Tapi jangan pula beli sayur pun tanya suami. Ribet juga begini. Pak, sayur apa, Pak? Singkong atau apa? Kok saya tanya-tanya kayak gitu? Yang penting-penting aja. Amin apa, amin? Amin. Jalan masa sampai, aku boleh mandi enggak? Aduh. Mandi aja sendiri. Begitu, maksudnya saudara, hal-hal yang penting. Amin, saudara ya. Nah, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara, sebelum mereka berdosa, mereka menikmati pada sorga. Betul Bapak Ibu? Mereka semua bisa makan enak, gitu, saudara. Pertanyaan saya, setelah mereka berdosa, akhirnya mereka keluar dari Taman Eden. Pertanyaan saya gini, kan Adam dan Hawa yang berdosa, betul apa enggak? Ya. Adam dan Hawa jadi berdosa, betul? Pertanyaan saya, ini salahnya Adam atau salahnya Hawa? Siapa bilang Adam, angkat tangan. Yang bilang Hawa? Loh, yang tidak tahu bahasa Indonesia? Kalau pendetanya perempuan, pasti bilangnya salah itu Adam. Kalau pendeta yang laki-laki, itu pasti salahnya Hawa. Tapi saya katakan Bapak, yang salah adalah Adam. Coba saya tanya nih, kalau istri kita digangguin orang, digodain orang, kira-kira marah nggak sebagai suami? Marah. Marah atau enggak? Marah. Marah dong. Biarpun pendeta, marah nggak? Ya marah lah. Ini istrinya, dia kan ada di situ, Bapak Ibu. Dia ada di situ, digodain oleh ular, betul apa enggak? Adam ngapain? Diam. Tidak ngambil keputusan apa-apa. Dia diam. Setelah ambil keputusan, istrinya makan, dikasih lagi. Harusnya dilarang dong. Nggak boleh, Hawa, nggak boleh. Dimakan juga. Bang Romo bilang terlalu. Dimakan juga. Itu namanya pemimpin yang pasif. Sebagai suami tidak boleh pasif. Saya juga katakan amin. Amin. Kalau Bapak Ibu tahu salah, kalau kita nggak menegur yang salah, firman Tuhan berkata Yakobus 4:17, kamu sudah ikut berdosa.
Makanya hari ini saudara, kalau ada yang salah, kita harus belajar turun tangan. Katakan amin. Amin. Jangan lakukan pembiaran. Setuju katakan amin? Ya. Del Moody bilang gini, if a man does not lead his family to Christ, he has missed his highest calling as a husband. Jadi kalau suami itu tidak memimpin keluarganya kepada Kristus, dia sedang mengalami miss itu, mengabaikan panggilan tertinggi yang Tuhan berikan dalam hidupnya sebagai suami. Ya. Makanya saudara, kita para suami ini penting sekali tugas. Itu katakan amin saudara. Amin. Saya kembali ambil contoh. Kepala anak-anak siapa? Istri. Kepala istri adalah Suami. kepala suami siapa? Kristus. Siapa lebih dekat sama Tuhan? Suami, istri atau anak-anak? Harusnya siapa yang paling dekat dengan Tuhan? Suami. Siapa yang paling banyak berdoa? Suami. Pada kenyataannya siapa yang paling berdoa? Tuhan ampunilah mereka semua ini. Kenapa? Bapak Ibu, pria itu imam, amin? Amin. Imam tugasnya berdoa. Amin Bapak-bapak. Jangan marah sama saya ya. Amin apa amin? Siapa yang harusnya paling dekat dengan Tuhan? Suami. Berarti suami harus paling banyak saat teduh, bukan saat tidur. Siapa yang doain istri dan anak-anak? Suami. Siapa yang doain anak-anak dan istri? Suami. Suami. Makanya saudara, ayo Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Setuju katakan amin. Amin. Tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar. Makanya saudara, tiap tahun kita terus bawa tentang keluarga, saudara. Supaya kita rindu keluarga kita di keluarga yang bahagia. Setuju katakan amin. Amin. Nah, tadi ada pemimpin yang pasif, Adam pasif. Tetapi ada pemimpin yang diktator. Pokoknya harus begini, semua. Diktator. Apa? Kerja diktator. Jadi saudara, antara pasif dengan diktator, kita ada di tengah-tengahnya. Katakan amin saudara. Yaitu pemimpin yang berhati hamba. Amin. Yaitu pemimpin saudara seperti Yesus yang Tuhan kerjakan saudara. Seperti istri kita, dia kan tubuhnya lemah, betul apa enggak? Ya. Karena istri lemah, kita harus kasihi. Nggak ada amin laki-laki nih. Harus disayangi. Setuju? Amin. Bukan dikasihi nih, dikasihi. Setuju katakan amin. Amin. Kira-kira mungkin nggak ada perbedaan pendapat antara suami istri? Mungkin atau enggak? Sering atau kadang? Biasanya siapa yang ngalah? Memang suami harus ngalah karena dia sebagai pemimpin. Oh, kok aku ya? Saudara, ayo. Kalau ada perbedaan pendapat, saudara ya, ada perbedaan pendapat, biarlah pendapatnya berbeda, tetapi keputusan terakhir selalu ada di tangan suami. Setuju katakan amin? Amin. Selalu suami sebagai pengambil keputusan tertinggi. Dalam satu keluarga harus ada satu komando. Makanya para pria saya ajak ikut Man of Integrity. Ikut saudara, supaya saudara, kalau di Man of Integrity saudara, kita bercerita seorang pria. Kelemahan kita cerita di sana. Yang kedua, tugas pria. Ini waktu singkat banget ini. Takut nggak selesai. Pribadi yang mengasihi, lover. Pertama tadi sebagai leader, yang kedua sebagai lover. Yaitu dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Bukan istri orang lain. Amin. Amin. Istrimu. Seperti apa? Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan diri baginya. Ya. Jadi standarnya Bapak, kita mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi kita semua. Amin. Kira-kira kasih punya
Ya perlu pengorbanan nggak kalau mengasihi? Perlu nggak, Bapak? Perlu. Wayne Grudem bilang begini, suami yang takut Tuhan berperan menjadi saluran utama dari kasih Tuhan kepada Ya. keluarga. Amin. Sebab kita mendekat dengan Tuhan. Jadi kita yang menjadi saluran kasih. Gitu. Amin, saudara. Amin. Kita saluran kasih buat istri kita, buat anak-anak kita, saudara. Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau, saudara? Baik ada kasih eros, ya, kasih suami istri, ada nafsu itu eros, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan sini kasih pilia itulah kasih keluarga kita, amin, saudara ya. Tapi yang dimaksud adalah kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Amin. Amin, saudara. Baca sama-sama para pria saja, baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah komitmen tanpa syarat terhadap seseorang yang tidak sempurna untuk mengupayakan yang terbaik baginya yang seringkali memerlukan pengorbanan. Bukan karena dia layak. Sama seperti Kristus, bukan karena kita layak baru dikasih, tapi karena dia punya kasih tanpa syarat, maka dia mengasihi kita sekalipun kita punya kekurangan. Sekalipun istri kita punya kelemahan, kita harus belajar mengasihi. Itu katakan amin. Nah, tugas suami ada 2. Mengasihi itu mengasuh dan merawat. Nah, mengasuh artinya memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh pasangan kita supaya dia bertumbuh. Kebutuhan pasangan kita, kebutuhan emosinya, betul Bapak Ibu? Kebutuhan spiritualnya kita berikan kepada dia, contohnya berikan perhatian, berikan rasa aman buat pasangan kita, maka dia bisa bertumbuh dengan baik. Setuju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bagi saya tugas kedua adalah merawat. Artinya menghargai, memperlakukan dia dengan lemah lembut. Nggak ada amin. Perlakukan pasangan. Karena wanita itu memang berbeda dengan pria. Betul apa enggak? Beda gak kita? Beda. Kalau sama saya gak mau nikah, bahaya gitu. Wanita itu makhluk halus. Makhluk halus. Jadi tugas suami saya pertama sebagai leader. Amin saudara? Ambillah keputusan yang terbaik. Terus kedua, jadilah lover yang mengasihi pasangan kita lewat kita merawat dan juga dengan mengasuh pasangan kita sehingga dia menjadi bertumbuh. Ya, baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bagian saya ya, bagian kita ibu-ibu, istri-istri, peran istri, ya, peran istri. Itu sesuai dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 23 ya, di mana peran istri ini dapat disingkat dengan kata hers ya. Hers ya. Nah, peran istri, jadi ingat ya, hers itu kata ganti 3 wanita dalam bahasa Inggris perempuan ya, hers ya, ingat aja ya, itu peran istri. Jadi ini peran istri. Nah, peran istri yang pertama itu apa? Istri-istri, ibu-ibu, yaitu helpmate ya, helpmate ya. Apa artinya helpmate? Jadi Allah memberikan penolong, ezer ya, yang sepadan, kenekdo dengannya ya. Jadi Allah menjadikan istri menjadi penolong, ezer yang sepadan, kenekdo dengan suami ya. Jadi artinya istri itu bukan bawahan. Istri Ya. itu bukan Iya, betul. Ya, istri ya, itu betul. bukan pembantu atau ART ya, tetapi istri adalah partner Yes, benar yang sekali. setara Iya. dan saling melengkapi ya. Nah, istri itu menguatkan suami, istri itu menopang dan berdampingan dengan suami sehingga keduanya menjadi satu tim untuk membangun keluarga yang harmonis. Amin. Ya. Nah, ketika suami memimpin dengan kasih dan istri menolong dengan kesetaraan, maka dipastikan rumah tangga kita akan menjadi kuat. Rumah tangga kita pasti diberkati Tuhan. Ini garansi 100%. Ya, oke. Nah, contoh dalam Alkitab peran istri ya, peran istri sebagai penolong itu siapa, Bapak istri-istri? Yaitu Zipora. Ya, Zipora itu siapa?
Ya, istrinya Musa, jangan bilang tetangga saya, gitu ya. Nah, Zipora itu adalah istri Musa ya. Bagaimana perannya itu sangat penting, signifikan sekali ya. Dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 nanti bisa baca di rumah. Bagaimana Zipora itu menyelamatkan Musa. Ya, karena apa? Karena Musa itu lalai menaati perintah Tuhan untuk menyunat anaknya. Ya, dalam perjalanan ke Mesir, Tuhan itu hampir membunuh Musa. Tuhan murka gitu. Karena dia harusnya Tuhan suruh menyunat anaknya, tapi dia lalai, dia lupa gitu ya. Jadi hampir membunuh Musa sebagai teguran yang serius atas kelalaiannya itu, ya. Namun apa yang dilakukan Zipora sebagai Ezer, sebagai penolong bagi suaminya? Dia bertindak cepat. Kemudian dia datang, dia sunat anaknya, dan dengan tindakan itu dia memulihkan ketaatan keluarga mereka kepada Allah, ya. Sehingga akibatnya Tuhan gak jadi membunuh Musa. Sehingga akibatnya nyawa Musa bisa diselamatkan. Nah, Zipora menunjukkan bahwa istri dapat menjadi penolong yang menolong dengan keberanian, ketaatan, dan kepekaan rohani. Dia punya kepekaan rohani. Jadi istri-istri engkau perlu memiliki kepekaan rohani. Bagaimana engkau mendapatkan kepekaan rohani? Enggak ada cara lain. Engkau harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak membangun mesbah pribadimu, gitu ya. Tuhan memakai Zipora untuk menyelamatkan Musa, untuk menjaga suaminya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan menjaga rencana Allah tetap berjalan. Jadi istri-istri, engkau perlu menolong suamimu supaya suamimu berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya suamimu berjalan dalam rencana Allah. Nah, inilah penolong yang sepadan, ya. Ya, penolong yang sepadan itu yang menguatkan, yang melengkapi, yang membawa keluarganya kembali kepada ketaatan. Sehingga semua rencana Tuhan dapat digenapi dalam keluarga kita. Ya, yang mau katakan? Amin. Nah, Keluaran 18 ayat 4, Musa akhirnya apa? Musa memberi nama anaknya, kita tahu Musa memberi nama anaknya itu Eliezer ya, yang berarti Allah Bapakku penolongku dan yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ya. Nah, Mazmur 115 ayat 9 sampai 11 juga berkata, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Nah, kata penolong di sini dipakai kata Ezer. Jadi Ezer itu adalah peran Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Ya. Nah, jadi peran istri sebagai Ezer itu bukan sebagai asisten, tetapi adalah menguatkan, bukan menggantikan. Ya, untuk menguatkan suami, menolong suami, bukan menggantikan suami. Nah, adalah mitra yang sejajar dalam panggilan Tuhan, penopang pada masa krisis ya. Jadi Ezer kenekdo adalah berarti penolong yang setara, penolong yang berdiri berhadapan atau sejajar. Nah, Wayne Grudem berkata, being a helpmate does not mean being subordinate. It means being a partner in God's mission for the family. Jadi penolong itu bukan berarti menjadi bawahan, tetapi berarti menjadi partner untuk menjalankan misi Tuhan untuk keluarga kita. Nah, apa peran kedua? Tadi kan helpmate, yang pertama peran istri, yang pertama helpmate. Nah, kemudian E adalah encourager, ya, yaitu pemberi semangat. Nah, Amsal 31 ayat 11-12 berkata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana bahwa istri yang takut akan Tuhan. Tadi dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri yang takut Tuhan, istri yang cakap itu memiliki peran besar dalam memberi semangat yang membuat suaminya itu bisa bertumbuh, bukan runtuh, tapi bertumbuh, bisa membangun, menguatkan, dan membangun kepercayaan suaminya. Nah, bagaimana saya sebagai encourager buat suami saya? Ya, saya mau saksian sedikit ya. Memberikan semangat, memberikan dukungan kepadanya. Waktu dia beberapa dulu, waktu dulu dia
mendengar suara Tuhan bahwa dia harus meninggalkan pekerjaannya. Kemudian ini diteguhkan oleh beberapa hamba Tuhan, diantaranya senior pastor kita, gitu kan. Nah, kemudian dia katakan kepada saya gitu ya, dia memutuskan pendi dari pekerjaannya di sekuler gitu. Kemudian dia sampaikan kepada saya, apa yang saya lakukan? Istri-istri, yang saya lakukan, saya nggak langsung marah, saya nggak langsung melarang, saya nggak langsung menolak gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya itu seperti Maria. Saya seperti Maria yang menyimpan perkara itu dalam hati saya dan merenungkannya. Saya nggak ngomong-ngomong ke orang lain. Saya nggak ngomong ke orang tua saya, mama, papa saya, saudara saya, enggak. Saya menyimpan perkara itu dalam hati saya. Yang saya lakukan, saya berdoa. Saya minta firman-Nya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Kau panggil suamiku untuk melayani Engkau sepenuh waktu, kasih aku firman. Supaya aku sebagai peneguhan bahwa ini panggilan Tuhan, bukan karena keinginannya gitu, seperti itu. Nah, kemudian karena apa Bapak Ibu? Buat saya yang pada waktu itu, saya nggak bekerja, anak saya masih SD, itu nggak mudah buat saya. Banyak kekhawatiran saya gitu ya. Nah, tapi kekhawatiran saya ini nggak pernah saya sampaikan kepada suami saya. Saya nggak pernah ngomong gitu. Karena apa? Karena saya nggak mau mengkamiri panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya ngomong, saya khawatir ini begini. Nah, akhirnya dia bisa terpengaruh. Dia berkata, ya udahlah, nggak mungkin saya salah dengar gitu ya. Nah, saya nggak mau. Saya hanya bawa dalam doa. Sampai akhirnya Tuhan kasih saya firman dan itu lama ya, 1 bulan lebih saya rasa. Tuhan kasih saya firman bagaimana di dalam Kejadian 22, bagaimana Abraham memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasihi kepada Tuhan gitu ya. Nah, ketika dia memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasihi, yang sudah lama dia nantikan yang terbaik dalam hidupnya, maka Allah menjadi Jehovah Jireh bagi Abraham. Nah, seperti itu Tuhan kasih firman kepada saya. Akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya akan mendukung suami saya. Akhirnya saya mendukung sepenuhnya suami saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, perhatikan inilah nilai yang Tuhan berikan kepada seorang istri ya, yaitu suami percaya dan kita berbuat baik kepada suami. Istri-istri katakan Amin. Amin. Jadi istri itu adalah pemberi semangat, dorongan, kekuatan kepada suami sebagai support system. Ketika suami memiliki visi dan mimpi-mimpi yang besar. Jangan kalau suami punya mimpi yang besar, lu kebanyakan tidur kali, gitu kan? Nah, jangan, gitu. Kita justru harus mengandung mimpinya juga. Dengan cara bagaimana? Dengan mendoakannya. Nah, istri itu adalah penolong, bukan perongrong, walaupun beda tipis ya kedengarannya, tapi maknanya beda gitu. Nah, ketiga apa peran istri? Peran istri yang ketiga adalah respect, yaitu menghormati suami. Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berkata, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, maka istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, respect itu, menghormati itu, Bapak Ibu, bukan berarti kita tunduk tanpa suara. Bukan itu arti respect. Tetapi bagaimana sikap kita menunjukkan, menghargai kepemimpinan suami kita, usaha dia, identitas dia. Itulah yang disebut dengan respect. Nah, respect itu adalah menghargai suami sebagai pribadi, menerima dia apa adanya dia. Jangan harapkan suami orang seperti suami kita gitu, membandingkannya dengan suami orang lain. Nah, menghargai setiap keputusan suami, memberi dukungan, bukan merendahkan suami, memberi kata-kata membangun, bukan melemahkan suami, mengakui usaha suami, memuji, menghargai kerja kerasnya, dan menunjukkan bahwa dia itu dihormati di rumah. Sehingga kalau kita menghormati suami kita, anak-anak kita akan hormat otomatis. Katakan otomatis. Otomatis. Ya, mengapa respect itu penting? Karena pria itu, ya ibu-ibu, ini rahasia ya yang harus kita tahu ya. Nah, ini rahasianya. Kenapa suami itu kita harus respect? Karena pria itu diciptakan Tuhan dengan kebutuhan untuk merasa dihargai. Pride-nya tinggi loh laki-laki itu. Udah salah juga dia itu
karena pride-nya itu ya seperti itu. Jadi pria itu memang diciptakan Tuhan seperti itu ya. Jadi respect itu berbicara tentang menghargai dan menghormati. Tim Keller berkata, menghormati itu bukan sekedar sebuah attitude ya, tetapi merupakan pilihan setiap hari. Ya, pilihan kita setiap hari dari seorang istri untuk menghargai suaminya dan perintah Tuhan ya. Respect adalah pilihan, dan respect itu mulai dari mana? Mulai dari hati, bukan hormat gitu ya. Respect itu mulai dari hati untuk menghormati dan menghargai suami. Jadi dengan menghargai suami pun kita sebenarnya sudah melakukan perintah Tuhan. Jadi marilah kita istri-istri, mulailah kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Yang mau katakan amin, istri-istri ya. Nah, yang ada beberapa arti kata menghormati ya. Yang pertama adalah menghargai pendapat suami ya. Ini bukan berarti menghargai pendapat suami ini bukan berarti selalu kita sependapat dengan suami kita ya. Kita bisa pendapat seperti tadi kata Pak Pinem, kita bisa beda pendapat. Tapi istri menunjukkan sikap menghargai dan tidak langsung menolak pendapat dia atau meremehkan pendapat suami. Tapi kita bisa memberikan masukan dengan baik. Tapi masukannya bukan dengan nada yang menyerang. Ya, tapi kita bagaimana kita membuat suami kita merasa dihargai. Nah, menghormati pendapat suami berarti istri juga memperlakukan suara suami itu sebagai suara yang penting, ya, layak untuk didengar dan layak untuk dipertimbangkan dalam setiap keputusan keluarga. Ya, misalnya kami juga sering berbeda pendapat ya. Misalnya nih kemarin kalau kan harus khotbah bersama nih ya, karena keluarga gitu ya. Tentunya kalau untuk kita perlu persiapan dong, nggak kucuk-kucuk langsung khotbah gitu ya, datang ke sini gitu. Jadi kita perlu persiapan. Nah, waktu persiapan ini kita perlu mungkin latihan, kita perlu ini bahas ini. Kadang-kadang waktu membahas kadang-kadang ada pendapat kami nggak selalu cocok. Kadang-kadang saya bilang, jangan kayak gitu ya. Apalagi saya karakternya itu ungu gitu ya. Oh, detail, sistematis gitu ya. Jangan gitu. Kalau dia kan hijau, damai di bumi, damai di surga gitu ya. Nah, jadi saya seperti itu. Jadi saya nggak merasa cocok disampaikan apa yang disampaikan suami. Begitu juga suami gitu. Dia nggak bisa juga dia menyampaikan, oh jangan begitu mah gitu ya. Nah, jadi kita saling mengoreksi untuk menyampaikan pendapat. Nah, kemudian menghargai keputusan suami. Artinya istri memberi kepercayaan kepada suami ketika ia mengambil keputusan untuk keluarga. Memang keputusan itu yang diambil suami itu memang tidak selalu menyenangkan istri ya. Betul? Ya. Tapi kalau keputusan suami itu sesuai dengan firman Tuhan, ya sudahlah, memang itu yang terbaik. Yang penting ukurannya firman Tuhan. Kalau dia memutuskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya sudah, kita istri dukung aja gitu ya. Nah, oleh karena itu istri-istri, engkau perlu berdoa untuk setiap keputusan suamimu, supaya keputusan suamimu itu sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya, tidak salah mengambil keputusan. Nah, menghargai keputusan suami berarti istri menunjukkan dukungan dan sikap membangun sehingga suami dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh keyakinan. Jadi istri-istri kita harus menghargai keputusan suami kita. Ya, misalnya kami gitu ya, dalam hal misalnya merencanakan sesuatu gitu ya. Misalnya dulu awal menikah kepingin beli rumah gitu kan. Dia kepingin A, saya kepingin B, atau beli mobil gitu. Dia pingin A, pingin B gitu ya. Tapi tetap tetap selalu keputusan suami yang keputusan akhir tetap ada di tangan suami saya. Amen. Walaupun saya kepinginnya B gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, menikah itu bukan untuk bersaing, not to compete, but to complete ya. Amen. Bukan bersaing tapi saling melengkapi. Nah, ketiga menjaga komunikasi yang santun, bukan mencela gitu ya. Menghormati suami berarti memilih kata-kata yang halus, sopan dan membangun, tidak asbun, asal bunyi gitu ya. Atau ngomong ngasal aja gitu, jeblak gitu ya. Gitu. Apa sih jeblak itu seperti gini ya, misalnya gini kan, suami nyari-nyari sesuatu gitu ya, nyari-nyari sesuatu nggak kelihatan gitu, terus kita bilang, Pak, gitu kan, lihatnya jangan pakai mulut, pakai mata. Memang ngomongnya halus,
Dan Tapi nyelekit. nyelekit itu menyakitkan gitu ya. Itu namanya jeblak gitu ya. Ada juga yang lebih sadis gitu ya. Nah, bukan mempermalukan suami gitu ya. Kemudian menyindir apalagi ya. Seringkali itu konflik berkepanjangan terjadi karena perkataan kita yang tajam, yang mencela, itulah konflik terjadi gitu ya. Misalnya sebagai contoh nih, suami itu mencoba memperbaiki keran yang bocor gitu di rumah ya. Setelah setengah jam gitu kan, kerannya bukannya membaik, tapi malah makin menetes lebih besar gitu ya. Nah, bagaimana reaksi istri yang tidak menghormati suami? Nah, reaksi istri yang tidak menghormati suami akan berkata gini, tuh kan, saya bilang juga apa, papa itu nggak bisa, mending panggil tukang aja daripada merusak, bisa bongkar nggak bisa pasang. Itu montir sih dikalang namanya. Bisa Ini bongkar nggak bisa reaksi, pasang. ya, ini reaksi istri yang tidak menghormati suami, tapi reaksi istri yang respect kepada suaminya, dia akan berkata, nggak apa-apa Pak, mungkin butuh alat yang lain. Sebentar ya, aku bantu ambilkan ya. Gitu. Nah, atau kita panggil tukang aja sama-sama. Panggil tukang aja. Supaya cepat selesai gitu ya. Nah, oleh karena itu latih diri kita menjadi dewasa dengan menjaga perkataan kita yang tidak mencela seperti itu. Nah, kemudian arti menghormati itu juga mendukung usaha suami ya. Memberi dukungan moral, doa dan sikap positif terhadap pekerjaan, pelayanan atau usaha yang sedang suami jalani gitu ya. Dukungan istri akan membuat suami merasa dihargai, dipercaya, dia merasa nyaman. Nggak berjalan sendiri gitu. Dia merasa ada yang mendukung dia. Nah, tapi jika suami gagal dalam pekerjaannya, mungkin dia bangun bisnis atau usaha yang baru, istrinya jangan berkata begini, tuh kan, saya udah bilang. Atau kita ngomong gagal lagi. Biasa, sudah kebiasaan, gagal maning. Nah, tapi jangan dilakukan. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus berdiri di sampingnya, menguatkan, mendukung dan menunjukkan bahwa kita berjuang bersama-sama. Ya, jadi mendukung suami itu kita berdiri di belakangnya sebagai penyemangat, bukan penghambat. Nah, yang terakhir, arti menghormati atau respect adalah menjaga harta dan aset keluarga. Jadi istri-istri, engkau harus mengelola keuangan rumah tanggamu dengan baik. Jangan dihambur-hamburkan. Ada sales 11.11, 12 paket gitu ya. Wah, mumpung lagi sale gitu ya. Nah, jangan dihambur-hamburkan gitu ya. Nah, kemudian menjaga apa yang sudah dibangun bersama. Nah, yang terakhir peran istri adalah submit. Yang terakhir adalah submit atau tunduk. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya tanpa perkataan suami dapat dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Ya, jadi firman Tuhan katakan istri harus tunduk, bukan nanduk. Ini menunjukkan sikap istri yang menghormati, lembut dan saleh, sehingga perilakunya bukan untuk terjadi perdebatan gitu ya. Nah, misalnya nih seorang istri memiliki suami yang tidak mau berdoa, jarang mau berdoa, tidak mau gereja, nggak mau bangun mesbah keluarga, atau suami yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Nah, setiap kali istri mengajak suami setiap kali istri mengajak suami berdoa gitu ya, suami berkata, nanti aja. Titip salam. Atau kamu aja yang doa. Atau kamu aja yang gereja, salam ya dengan Pak Pinem gitu kan ya. Nah, awalnya memang istri ingin memaksa dan mengomel gitu ya. Tapi istri yang mengerti perannya sebagai istri, yaitu submit, yaitu tunduk, maka dia akan mengikuti prinsip 1 Petrus 3 ayat 1-2 itu tadi gitu ya. Bukan banyak bicara, tetapi sabar dengan keteladanan gitu ya. Satu hari kelak, percayalah hari kelak suamimu akan membuka hatinya. Ya, dia akan menjadi orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja gitu ya. Amin. Nah, terakhir. Bapak Ibu, mohon maaf waktunya agak lewat dikit ya, tapi apa-apa. Nanggung Bapak Ibu ya, boleh kita lanjut dikit lagi ya. Bilang para pria, saya ini sumber. Pria itu sumber Bapak Ibu.
Jadi kalau pria yang berperan, saudara, maka dia sumbernya jernih seperti ini. Dia akan mengalirkan buat keluarganya, buat anak-anaknya, semua baik. Karena dia sumber. Dia bukan diktator, bukan pasif, tapi dia memimpin seperti Kristus. Sumber. Para pria adalah sumber. Amin, saudara. Tetapi kalau pria tidak menjalankan perannya dengan baik, saudara. Jadi kalau dia bisa jadi Bapak Ibu, semua perbuatan kita itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Pasangan kita gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau sumber baik Bapak Ibu. Gimana kalau suami tidak menjalankan perannya gitu? Sebenarnya paling bahaya sebenarnya suami tidak menjalankan peran. Karena dia sebagai sumber. Anggaplah seperti ini Bapak Ibu. Dia akan mengalirkan air yang kotor Bapak Ibu ya. Setelah nanti bisa minum ini Coca-Cola ini. Yang mau boleh minum bersih. Bapak Ibu, mari kita di bagian ketiga ini, mari kita jalankan peran kita masing-masing. Saya percaya gini Bapak Ibu, keluarga kita pasti semakin hari semakin baik. Amin. Saya dengan istri juga, saudara, pasti bertumbuh terus. Amin. Saya baru anniversary ke-30 kemarin, saudara. Dari 30 tahun kalau udah menikah, Bapak Ibu. Saya bilang gini, saya tetap cinta sama istri saya. Dan cinta itulah keputusan setiap hari. Amin. Keputusan setiap hari bahwa kita mencintai pasangan. Amin. Kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari sedang puji menyembah dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan mari ke depan semua.